Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi ibadikas shalihin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada musuh kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pembahasan tentang ilmu jiwa. Kita mereview sedikit bahwasanya manusia itu di dalam dirinya ada jasad, ada roh, dan ada nafas atau jiwa. Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan roh dan nafas itu satu, ada mengatakan roh dan nafas itu sesuatu yang berbeda. Dalam pembahasan kali ini menurut penulis dari kitab yang saya bacakan, ini antara roh dan nafas itu berbeda. Sehingga beliau mengatakan wan nafsu hiya ghairur roh. Nafas atau jiwa itu bukan roh. Ya. Farruhu sirrun ilahi. Karena roh itu adalah rahasia ilahi. Auda'ahu Allah subhanahu fil kain al-hayy, yang Allah tempatkan dalam diri makhluk yang hidup. Wal insan mahma balagha min ilmin wa ma'rifah, manusia sampai sejauh manapun dia memperoleh ilmu dan pengetahuan, la yaqdiru ala kasfiya hadzal sir, tidak akan pernah mampu untuk menyingkap rahasia ini, yakni rahasia tentang ruh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu dari amr Rabbku, urusan Rabbku. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Saya biasa mulai dengan muncul sebuah pertanyaan gitu ya. Mungkin muncul sebuah pertanyaan. Kenapa atau apa hikmahnya masalah roh ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala paling tahu kapan sesuatu itu diberikan informasinya, kapan sesuatu itu harus dirahasiakan atau ditahan informasinya. Di antaranya tentang roh ini. Kalaupun dibuka, informasi yang dibuka itu sangat-sangat sedikit. Ya. Nah, apa rahasianya atau apa hikmahnya? Biasanya bisa besar kemungkinan karena memang perangkat yang dimiliki oleh manusia untuk memahami atau mengetahui tentang roh itu tidak cukup, tidak mungkin. Di Allah yang menciptakan manusia akan diberikan akal, diberikan panca indera dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk menyingkap hakikat roh itu, akal dan panca indera manusia tidak mungkin untuk sampai. Sehingga tidak dibuka, karena percuma kalau dibuka. Akal manusia tidak akan sampai. Karena tidak ada contoh, tidak ada padanannya. Nah, ini berbeda dengan surga dan neraka ya. Surga dan neraka memang hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi di alam dunia ada hal-hal yang sedikit serupa dengan apa yang ada di surga dan neraka. Misalkan api. Di dunia juga ada api. Sama-sama panas, meskipun kadar panasnya berbeda. Di surga ada buah-buahan. Di dunia juga ada buah-buahan. Adapun masalah ruh, ini sulit ya, karena tidak ada padanannya. Sehingga kalaupun dibuka, diberikan informasinya,
manusia tidak akan mampu untuk menggapai ini ya, pemahaman tentang roh. Sehingga kalau ditanyakan apakah roh itu punya bentuk tertentu, kemudian di mana dia bertempat, bagaimana dia masuk dan bagaimana dia keluar, ya. Kemudian apalagi ya, dan hal yang semisalnya, warnanya apa, apakah dia transparan atau ini yang gitu. Ya, sulit, ya akan terjangkau. Sehingga hanya disampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, Allah menyampaikan, Allah meniupkan ruh. Bagaimana cara meniupkannya? Allahu a'lam. Apakah sama seperti meniup balon? Ya. Kemudian malaikat maut mencabut ruh. Bagaimana mencabutnya? Di hadis nanti disebutkan sedikit rincian, tetapi hanya sebatas itu informasi yang bisa kita sampaikan. Wa amman nafas, adapun nafas ini sering dibuka, berbeda dengan roh. Fahiyal lati yatakawwanu minhal aql wat tamyiz wal ihsas. Menurut penulis, nafas itu, dari nafas itulah ada yang namanya akal. Ada tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz itu membedakan antara yang baik dan buruk. Wat ihsas. Ihsas apa ihsas? Jadi yang dirasakan oleh panca indera itu ihsas. Wal ghoraiz. Ghoraiz itu jamak dari ghoriza, insting. Orang lapar, instingnya pasti pengen makan. Ya. Orang kalau haus, instingnya pengen minum dan seterusnya. Ini ada di dalam nafas. Wa ma ila dzalika min takwinat ghairu udwiyah, dan hal-hal lain yang memang itu bukan udwiyah itu anggota tubuh yang terlihat ini. Jadi intinya kalau dia bukan tangan, bukan kaki, bukan ini segala macam yang ada di dalam, itu adalah nafs. Kemudian di sini dibahas sebuah ayat yang terdapat di dalam Quran surah Asy-Syams. Ini juga masyhur ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian dalam Quran surah Al-Mudaththir, Quran surat Yusuf, Quran surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Atau ayat yang lain, kullu nafsim bima kasabat rohina. Dan di ayat yang lain, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Coba kita sekarang terjemahkan secara umum terlebih dahulu. Di Quran surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas atau jiwa dan yang telah menyempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah sifat dari nafas, ya. Allah mengilhamkan kepada nafas itu, jadi diberikan insting untuk bisa punya potensi berbuat fujur, jahat, wa taqwaha, dan berbuat ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Ketika nafsu itu memilih jalan fujur, maka di sini adalah qad khaba. Ketika nafsu itu memilih jalan takwa, maka konsekuensinya adalah qad aflah, berbahagia, dan ada yang celaka. Oke, ini satu informasi berkaitan dengan nafas. Kemudian informasi yang lain, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ada salah satu informasi bahwasanya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada asu, keburukan. Kemudian ada yang lain, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu
marhun atau rohin, tergadaikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini nasibnya itu tergantung dari apa yang diperbuat oleh dirinya. Mirip dengan asyams tadi. Kemudian ayat yang lain, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu akan menyaksikan terhadap dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Walaupun ia mengutarakan berbagai macam alasan. Jadi nanti di akhirat ini ujung nasib nafsu itu atau jiwa, nanti dia akan menyaksikan apa yang telah diperbuatnya dan bertanggung jawab. Apapun alasan yang disampaikan, ya dulu saya begini karena begini semuanya, alasan itu akan percuma. Jadi akan dia saksikan akibat dari perbuatannya. Wala yumkinu an najida mithla hadhil awsaf birruh. Kita tidak akan menjumpai informasi seperti ini berkaitan dengan ruh. Jadi akan berbeda informasi tentang ruh dan informasi tentang jiwa. Dari sinilah beberapa ulama berpendapat beda antara ruh dan nafas atau jiwa. Jadi ini salah satu dalilnya. Ya. Sehingga yang ada itu biasanya ilmu nafas, bukan ilmu ruh. Karena ruh benar-benar hampir tidak bisa terjangkau. Nah, ada kalimat yang menarik yang di sini disampaikan, dinukil dari Ibnu Abbas, dan ini menurut pendapat beberapa ulama tafsir juga. Ibnu Abbas menyampaikan, yujadu fi bani Adam nafas wa ruh. Nah, Ibnu Abbas juga berpendapat bahwasanya nafas dan ruh itu sesuatu yang berbeda, eksistensi yang berbeda. Terdapat pada anak Adam itu nafas dan ruh. Bainahuma mithlu syi'a'is syams. Antara keduanya seperti pancaran sinar matahari. Fan nafsul lati bihal aql wat tamyiz. Nafsu itu adalah apa yang di dalamnya ada akal dan tamyiz tadi. Ini nafas. Waruh allati biha at-tanafus wa taharruk. Adapun ruh itulah yang menjadikan nafas. Jadi kita masih bisa bernafas itu, kemudian bisa bergerak. Ini adalah ruh menurut Ibnu Abbas. Fa idza namal insanu qabadallahu subhanahu nafsahu. Kalau seseorang tidur, Allah akan menggenggam nafasnya, jiwanya. Walam yakbid ruhahu, tetapi Allah tidak menggenggam ruhnya. Wa idza mata, apabila mati, qabadallahu subhanahu nafsahu wa ruhahu. Allah menggenggam jiwa, nafas dan rohnya. Ini penjelasan ini berkaitan dengan Quran surah Az-Zumar ayat 42. Selama ini saya kadang-kadang masih bingung bagaimana memahami Quran surah Az-Zumar ayat 42 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan anfus, jiwa, hina mautiha, ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang mewafatkan jiwa ketika belum mati dalam kondisi tidur. Nah, jadi dua-duanya Allah yang mewafatkan. Jiwanya diwafatkan ketika mati dan diwafatkan ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah tetap memegang nanti nafas orang yang memang sudah ditentukan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan melepaskan yang lain sampai waktu yang tertentu. Dari ayat ini, kalau memang kita membedakan antara roh dan nafsu jadi jelas, rohnya masih ada kalau orang tidur. Ya. Yang dipegang adalah nafsu. Nah, di dalam nafsu inilah ada kesadaran. Karena nafsu tadi kan ada akal, ada tamyiz kan. Orang kalau tidur, akalnya berfungsi tidak? Tidak. Bisa membedakan tidak? Tidak. Orang yang tidur bisa bergerak tidak?
Bisa bernafas? Nah, karena Ibnu Abbas mengatakan nafas itu urusannya adalah akal dan tamyiz. Ruh itu nafas dan taharruk, pergerakan. Makanya ketika orang tidur itu hanya dipegang nafasnya, bukan ruhnya. Kalau orang mati dipegang dua-duanya, nafas dan ruhnya, sehingga dia tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan, dan juga tidak lagi bisa bernafas dan bergerak. Nah, ini memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah nafsu itu adalah ruh, ataukah nafsu itu adalah eksistensi tersendiri. Tinggal kita lebih condong yang mana. Masya Allah, Al-Quran itu membahas tentang psikologi, tentang jiwa. Itu sampai dalam kondisi mati dan tidur sudah dijelaskan. Iya. Nah, berikutnya, khalqun nafsi bil isti'dadat. Penciptaan jiwa dengan diberikan isti'dad itu persiapan. Jadi bukan sembarang diciptakan begitu saja. Kalau kita kembali kepada Quran surah Asy-Syams tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Demi nafas atau jiwa dan yang telah menyempurnakannya. Sawwa, yusawwi, menyempurnakan. Apa saja bentuk kesempurnaannya itu? Salah satu bentuk kesempurnaannya adalah yang namanya nafas. Itu dia punya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dia tuh punya perangkat yang memungkinkan dirinya untuk bisa mengenali apa? Baik dan buruk. Dia juga dibekali dengan perangkat yang memungkinkan dirinya untuk bisa memilih mana yang dia inginkan. Jadi bisa mengenali dan bisa memilih. Dia punya ta'aruf, mengenali, dan juga punya iradat ikhtiar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi ini bentuk kesempurnaan, kalau sekarang bahasanya AI kali ya. Apa AI? AI dalam diri manusia itu dia mampu mengenali, oh ini. Kemudian dia punya apa? Kemampuan untuk memilih tindakan. Apa sih AI itu? Artificial intelligence, apa artinya bahasa Indonesianya? Iya. Jadi itu memang wa nafs. Allah bersumpahkan wa nafs wa ma sawwa. Jadi Allah sudah menciptakan dan menyempurnakan dia dengan kemampuan itu. Kan AI juga bisa begitu kan, dia mengenali, kemudian dia bisa menentukan pilihan. Tentu ini sesuai dengan keinginan si pembuatnya. Yang namanya AI itu nggak akan keluar dari yang sudah digariskan oleh pembuatnya. Misalkan pembuatnya begini, tidak boleh ada kata-kata kekerasan. Misalkan kan AI masalah gambar itu kan, dia tidak bisa memunculkan gambar-gambar yang memunculkan kekerasan. Bahkan keywordnya saja akan tertolak gitu kan. Keyword yang Anda masukkan tidak sesuai dengan kebijakan kami kan gitu biasanya ya. Ciptaan Allah pun demikian. Ini semua pilihan yang ditentukan oleh nafas sebenarnya semua tetap dalam koridor apa takdirnya atau desainnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu pertanyaannya. Karena kan Rasulullah kan bilang mintalah fatwa pada hatimu. Nah ini kan kemampuan untuk mengenali, memilih mana yang baik benar gitu. Qalb itu punya fungsi untuk akal. Qulubun yafqahuna biha. Ya. Yaqiluna biha. Jadi qalb itu fungsi memahami dan punya akal. Nah, ini juga merupakan bagian dari nafs. Akal. Akal itu kan ini menghalangi
Ya, bisa menghalangi, nyetop, kamu jangan begini. Nah, itu akal. Tapi ayat ini tidak berhenti hanya di kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena ayat berikutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ada konsekuensi. Setelah dia berdasarkan informasi yang dia dapatkan, kemudian dia olah, lalu dia menentukan pilihan, maka dia akan mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut. Maka kullu nafsin bima kasabat rohinah. Jadi benarlah kalimat bahwasanya Allah itu yang menciptakan perbuatan manusia. Nah, itu pembahasan tauhid kan begitu kan? Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Karena apapun yang dikerjakan oleh manusia itu ini merupakan ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahpahami, kalau saya berbuat buruk berarti ya kehendak Allah, ya memang kehendak Allah, tetapi kan ada konsekuensi karena kita diberikan pilihan. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, sebelum kita mengambil keputusan itu mikirnya ini dulu ya, timbang-timbang, ini jiwa saya, ini. Kalau saya memutuskan begini berarti begini. Kalau saya memutuskan begini berarti begini, dan seterusnya. Wa fi dzatil insan ila janibi tilkal isti'dadat al-fitriyah al-kamina fihi quwwatun ukhra wa'iyah mudrikah muwajjihah hiyal qadira 'ala al-ikhtiyari wat tawjih. Nah, di samping itu manusia juga dalam dirinya itu punya kemampuan, kekuatan serta kesadaran untuk bisa menerima taujih, pengarahan. Jadi manusia itu ini ya, diberikan nasihat, diberikan informasi, diberikan taujih, itu juga punya kemampuan untuk menerima. Faman istakhdama hadhil quwwa fi tazkiyati nafsihi wa tathhiriha wa tanmiyati isti'dadil khair fiha wa taghlibihi 'ala isti'dadis syarr faqad aflah. Jadi, siapa yang menggunakan kekuatan atau potensi ini untuk mensucikan dirinya, makanya kan qad aflaha man zakkaha tadi, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Jadi, Masya Allah jiwa kita ini ya. Jadi dia tuh punya potensi, selain untuk mengenali, dia juga bisa menerima, untuk diarahkan, dinasehati, dan seterusnya. Tapi barang siapa yang mengesampingkan potensi itu, tidak dipedulikan, nasihat, ilmu, dan lain sebagainya, petunjuk dikesampingkan, hasilnya apa? Bahkan hanya mengikuti apa yang diinginkan dirinya sendiri, berupa syahwat dan seterusnya, ya jelas. Waqad khaba man dassa. Jadi, ayo, tinggal kita tentukan ini. Kita ngikuti yang mana? Jiwa kita punya potensi. Berarti syahwat itu posisinya di mana? Netral. Oh, maksudnya netral? Ya, saya dudukan dulu begini ya, syahwat itu ya. Syahwat itu pada asalnya netral, tetapi dia buta. Buta. Nggak bisa tamyiz. Nggak ada akal di sana. Jiwa manusia itu diberikan akal, diberikan tamyiz. Jadi dia bisa mengenali mana yang bahaya untuk dirinya. Misalkan begini, manusia kan dibekali syahwat untuk makan dan minum. Kapan berhentinya? Dia tidak tahu. Iya, bayangkan kalau manusia tidak dibekali syahwat makan dan minum, mau makan mau minum tidak. Manusia juga dibekali dengan syahwat tertarik dengan lawan jenisnya. Manusia juga dibekali dengan syahwat untuk memiliki kepemilikan, memiliki sesuatu untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Betul ya?
Tapi dia tidak tahu batasannya. Yang mampu mengenali itu adalah akal. Bisa tamis itu adalah akal. Ada di dalam jiwanya. Dia bisa menimbang, oh ini boleh dilanjutkan, oh ini tidak boleh. Makanya pertempuran itu dalam jiwa kan. Dia masuk informasi, tidak boleh memakan harta ini misalkan. Dia akan menimbang. Dia pengen syahwatnya ada, tetapi kemudian akalnya memberikan pertimbangan. Kok ternyata dikalahkan oleh syahwatnya, itulah yang membuat dia celaka. Sampai bisa kalah gitu sama syahwat, padahal dia nggak buta gitu. Akalnya lemah. Akalnya lemah. Sehingga tidak berfungsi, karena akola itu arti asalnya adalah menahan, mengekang. Ternyata dia tidak mampu mengekang. Nanti akan kita bahas jenis-jenis nafs. Ya. Karena dia punya kecenderungan kan, takwa dan fujur tadi. Punya kecenderungan, akhirnya dia milih, udahlah ikuti apa kata syahwat. Meskipun ini kan kadang syahwat boleh diikuti, kadang tidak boleh diikuti kan. Sudah adzan maghrib nih, waktu puasa. Syahwatnya pengen makan minum, ya ikuti boleh. Syahwat diperbesar. Jadi istilahnya syahwat itu bagaikan kayu bakar api ya, yang terbakar itu. Setan itu ngembus-ngembuskan, dikipas-kipasi oleh setan. Makin membesar syahwatnya. Emosi itu juga sifat dasar manusia. Ada kemarahan itu. Al-ghadab itu pada asalnya juga netral, tapi ada batasnya. Iya, termasuk masuk syahwat atau termasuk sifat dari jiwa pada asalnya. Iya, marah itu penting. Coba kalau orang nggak punya kemarahan, lihat saudaranya di ini dan seterusnya, harus marah. Marah itu nggak boleh hilang. Iya. Jadi ada sifat-sifat manusia itu nggak boleh hilang, tapi dikendalikan. Ya, jangan salah, makanya ini penting, ilmu jiwa itu penting supaya kita bisa menempatkan apa yang ada dalam diri kita ini dengan sebenar-benarnya gitu ya. Berarti ini nyambung sama medis, maksudnya ketika memang syahwat kita diturutin gitu, kayak banyak tidur, banyak makan, banyak yang sifatnya syahwat, iya, melemah akal secara medis memang kelihatan gitu. Iya, iya, betul. Makanya di bulan puasa sebulan setahun sekali itu kan salah satunya untuk supaya balance syahwatnya itu ditahan. Karena syahwat itu seperti anak kecil, nggak punya akal kan. Makin dituruti makin melonjak. Jadi memang harus dididik syahwat itu. Bahkan di beberapa kesempatan harus dilemahkan. Seperti syahwat pada lawan jenis, kalau dia belum mampu ini ya puasa kan gitu, itu melemahkan sebenarnya. Karena nutrisi syahwat diantaranya makanan dan minuman. Untuk memberikan nutrisi kepada syahwat yang lain. Makan dan minum sendiri itu syahwat, dituruti semakin memperbesar syahwatnya. Gitu. Balik. Walidha yakunul amru aidan dauman ikhtiyaril insan. Jadi pada akhirnya semua itu kembali kepada pilihan manusia. Walakin wifqa masyiatillah. Tapi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala secara mutlak. Jadi manusia punya kehendak, dan dari kehendaknya itu dia mempertanggungjawabkannya, tetapi semuanya dalam bingkai apa? Tahta masyiatillah. Fal imanu minal amali sholih wal kufru minal amali sayyi wa ala kulli jazain min thawabin wa iqab. Ya, iman itu termasuk amal soleh, kekufuran itu amal yang buruk, dan masing-masing punya pahala dan juga
iqab atau hukumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 46, "Man 'amila sholihan fali nafsihi." Barang siapa beramal soleh maka untuk dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk maka atas dirinya juga. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Allah, Rabbmu itu zalim terhadap hambanya. Jadi masing-masing mendapatkan balasan berupa pahala dan hukuman ya karena perbuatannya, bukan Allah yang zalim. Kita coba tarik ke belakang lagi ya. Kalau kita diberikan pilihan, ingin menjadi makhluk yang punya pilihan atau nggak punya pilihan? Hah? Kita milih mana? Punya pilihan dan efeknya adalah konsekuensinya masing-masing. Dengan makhluk yang nggak punya pilihan, pilih mana? Tapi nggak punya konsekuensi. Kalau kita punya pilihan, artinya punya konsekuensi, ada kemungkinan merasakan kenikmatan atau ada. Kalau nggak punya pilihan, nggak akan ada. Ya. Pilih yang mana? Nabi Adam milih amanat. Makanya dia kan, inna arumnal amanat ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayah milnaha wa hamalaha insan. Maksudnya adalah Nabi Adam. Amanat itu di dalam salah satu tafsirnya adalah amanat ini tuh punya pilihan dan konsekuensi. Langit bumi ditawari sehingga ya nggak ada ceritanya langit bumi masuk surga atau neraka. Gunung-gunung pun demikian. Tetapi manusia merasa sanggup. Maka al-insanu dzaluman jahula. Nanti kalau begini, itu kan Nabi Adam. Kalau saya sebenarnya ya, ayo sekarang mau pilih yang mana? Mau jadi kayak langit bumi atau gunung atau jadi manusia? Nah, bener kan? Ya bener, berarti sekarang Allah jadikan manusia nggak salah kita. Pilih mana? Surga, surga apa namanya? Gunung, nggak masuk ya. Nggak dapat surga Firdaus, nggak dapat neraka ini. Atau jadi manusia yang punya potensi. Nah, ayat ini disampaikan karena memang kita juga akan milih itu sebenarnya. Semua manusia akan memilih, makanya kita jadi manusia ini. Kita nggak jadi pohon, kita nggak jadi. Dan mereka itu nanti yang nggak punya pilihan ini, memilih wajah Allah nggak? Allah alam bisawab. Maksudnya kan kita memilih itu karena kita pengen tujuan akhirnya itu pengen ketemu Allah gitu. Oh, alamnya nggak punya pilihan itu, apakah nanti dapat kesempatan itu atau tidak? Ya, kita sudah milih, nah, kita lupa aja dulu pilihan kita. Masya Allah, ini juga sebuah ayat yang patut kita renungi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam jiwa kalian, maka hati-hati. Fahdharuh. Kita itu belum berbuat ya, belum menentukan pilihan secara zahir, tetapi Allah itu sudah mampu mengetahui apa yang ada dalam jiwa kita. Allah ingatkan, hei manusia, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam kalian. Maka hati-hati. Mau yang malu gitu loh.
Karena kita kepikiran pengen jahat, pengen ini, pengen itu, yang macam-macam. Allah tahu. Mana ada ilmu psikologi yang sampai sejauh ini? Nggak ada kan? Besitan dalam diri, ya, dalam psikologi seseorang itu, jiwa seseorang yang belum dia lakukan, itu Allah sudah tahu. Hati-hati. Nah, kalau orang diberikan informasi begini kan takut ya. Harapannya dia takut, hati-hati, khawatir, apalagi waspada, dan seterusnya. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Kalimat berikutnya adalah wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kalau orang tadi tahu Allah mengetahui, ya, harusnya sungkan itu kan. Ada besitan-besitan yang macam-macam. Tapi Allah juga memberikan hiburan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Lemah Lembut. Di sini disampaikan, ya benar memang jiwa manusia itu kadang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ya, dan perasaan yang negatif pula. Dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi bersama dengan manusia, atau dia merasa kecewa dengan keputusan dari Rabb-nya dan seterusnya, itu ada. Kita harus tahu Allah mengetahui. Habis kena musibah misalkan, beserta dalam hati, Allah tahu. Harusnya kita sungkan gitu. Dan merasa bersalah pastinya kan, pasti merasa nggak enak ya. Tapi Allah hibur. Ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lemah Lembut. Tidak apa-apa. Apalagi jika itu belum dijadikan sebagai sebuah amalan minta ampun saja sama Allah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Jadi yaghfiru khati'atan nafs allati tastasyiru wujudallahi ta'ala. Allah juga mengampuni bukan hanya apa yang sudah jadi perbuatan, bahkan juga mengampuni besitan-besitan yang ada di dalam jiwa. Kadang kita ngomong itu kan bukan hanya dengan mulut ya. Dalam jiwa kita itu kita bisa berbicara. Rumah dan lain sebagainya. Semuanya Allah ketahui. Iya. Maha Pengampun dan Maha Lemah Lembut. Ini sebenarnya akan saya bahas di asma wa sifat dalam penutup ayat ya. Ya. Nanti kita kalau sudah sampai sini insyaallah. Tapi secara ringkas, lemah lembutnya Allah itu terbukti melalui apa? Ghafur tadi. Sifat pengampunnya terbukti kan? Karena kelemah lembutan Allah itu sebagai buktinya Allah mengampuni. Kenapa disebutkan ini? Karena Allah mengampuni bahkan yang ada di dalam jiwa manusia. Gitu. Ini bukan iklan produk Event Job. Nafsu itu satu. Jadi nggak ada dalam diri seseorang ada dua nafsu. Nafsu itu satu, tapi sifatnya berbeda. Nah, di antara sifat nafs adalah an-nafsul lawwamah. Apa nafsul lawwamah? Jiwa yang karakternya pencela. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Nah, yang menarik dalam kitab ini disebutkan penyebutan tentang nafsul lawwamah ini disandingkan dengan sumpah Allah. Allah bersumpah di dalam Quran surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
Jadi wali bayani ahamyatin nafsil lawamah fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuqarrinuha biyaumil qiyamah. Atau yuqarrinuha biyaumil qiyamah. Untuk menjelaskan pentingnya nafsul lawamah, Allah menyandingkannya dengan penyebutan hari kiamat. Ya, kita semuanya tahu hari kiamat itu sesuatu yang penting lah ya. Fokus kita di situ. Jadi ini menjelaskan pentingnya pentingnya nafsul lawamah. Apa pentingnya? Ya, supaya kita tahu dalam diri kita ini mayoritas itu nafsunya adalah nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah itu mencela perbuatan baik dan mencela perbuatan buruk. Maksudnya adalah begini, mencela perbuatan buruk yang telah kita lakukan dan mencela perbuatan baik yang telah kita lewatkan. Kok tadi nggak dilakukan sih? Ya. Mencela diri sendiri. Atau mencela perbuatan buruk. Kamu kok melakukan ini sih? Dia dicela adalah dirinya sendiri. Nah, selama masih ada nafsu lawamah, masih ada peluang untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau di di ranking gitu kan, nafsu yang pertama itu nafsu mutmainnah, kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu al-lawamah, dan nafsu yang terakhir adalah nafsu ammarah bisu peringkatnya. Kira-kira nafsu kita termasuk yang mana? Nafsu yang mana? Kita sering mencela nggak kalau ada perbuatan buruk yang kita lakukan? Mencela ya. Mencela tidak kalau ada perbuatan buruk, perbuatan baik yang kita lewatkan. Dia belum tenang nafsunya karena perbuatan baik dan buruk masih jadi satu. Ya, baik dan buruk masih bertempur di sini. Asalkan jangan sampai amar bisu gitu ya. Amar bisu, orang berbuat buruk itu dia sudah tidak peduli. Yes, terus saja terus. Pada akhirnya nanti harus kita sandingkan dengan ayat balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Nafsu lawamah ini seharusnya dia sadar bahwasanya nanti yang bertanggung jawab itu siapa? Di anna nafsahu mauqulatun ilaihi. Karena nafsunya nanti akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Ya. Sehingga dia mencela ini dan seterusnya. Meskipun nanti cari-cari alasan dikemukakan nggak ada fungsinya. Semua alasan itu tetap nafsunya akan bertanggung jawab. Makanya dia suka mencela. Karena dialah yang akan bertanggung jawab. Nafsu ammarah bisu. Ini bahaya. Nabi Yusuf di dalam Quran surat Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ada alif lam di sana. Innan nafsa. Pada asalnya secara umum semua jiwa itu punya sifat ammarah bisu. Tetapi ayat itu berbicara apa? Illa apa? Man rahimah Rabbu. Jadi pada asalnya semua jiwa itu punya kecenderungan untuk memerintahkan atau mengikuti hawa nafsu. Kecuali ia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jadi yang kita minta terutama adalah apa? Berarti kita minta apa? Pada Allah itu rahmat. Karena semua jiwa manusia punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Sehingga disampaikan innan nafsa la ammarah
pastilah ada itu kan kecenderungan, ayo kerjakannya itu enak, ada. Adapun nafsul mutmainnah ini adalah jiwanya para al-anbiya wa auliya, para nabi dan auliya. Ya sudah tenang, pokoknya ya baiknya berbuat baik terus, para nabi dan para orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita termasuk tidak? Ya, menuju ya insya Allah ya. Ini sudah berapa lama kita? Cukup? Sudah 1 jam belum? Belum ya? Sedikit lagi. Baik, berikutnya taklifun nafs qadra taqatiha. Pembebanan untuk nafas itu sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Di ayat yang lain Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Intinya di sini ada kalimat yang ingin disampaikan oleh penulis. Allah membebani nafas itu adalah sesuai dengan wusa. Illa wus'aha. Wusa itu sebenarnya di bawah tokoh. Jadi ada tokoh, ada wusa. Pada asalnya nafsu manusia itu punya kemampuan atau tokoh. Di bawahnya ada wusa. Jadi sebenarnya beban yang Allah berikan kepada diri kita ini itu di bawah bebannya itu di bawah, ya kita punya kemampuan misalkan 10 nih. Yang Allah bebankan itu hanya 9 sebenarnya. Lebih ringan dibandingkan batas kemampuan kita. Itu intinya. Jadi kalau kita punya kemampuan 10, Allah membebani hanya 9. Bayangkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad 'alima Allah ta'ala min khalqihi bani Adam mada ajzihim wa qusurihim. Fala tafi a'maluhum bihaqqil jannah. Allah mengetahui, karena Allah menciptakan manusia ini kan, kelemahan dan keterbatasan mereka, sehingga amalan-amalan manusia itu apapun atau sebanyak apapun yang dilakukan tidak akan sesuai dengan surga. Gak bisa ya, amalan manusia untuk menembus surga. Apalagi kalau disandingkan dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan di alam dunia. Amalan-amalan manusia kalau hanya untuk menembus nikmat Allah di dunia itu saja tidak sebanding gitu. Apalagi dengan surga. Sehingga Allah kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan untuk dirinya itu sifat rahmat. Karena rahmat itulah ya, amalan-amalan manusia yang sedikit ini, apalagi pembebanannya juga masih di bawah standar maksimal kemampuannya, Allah menerima amalan-amalan itu dan memberikannya surga. Jadi memang benar, manusia itu masuk surga bukan semata-mata karena, tapi karena amalnya nggak cukup untuk menembus surga. Insya Allah. Jadi, lalu bagaimana nafsu kita harus berbuat ini? Jadi semakin malu ya. Ya kan diantaranya zikrullah ta'ala di sini disebutkan. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Rabbmu fi nafsika, dalam dirimu. Tadarru'an wa khifah.
dalam kondisi tadarru' wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ini intinya, wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Jangan biarkan jiwa kita itu hampa. Jangan biarkan jiwa kita itu lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nafsu harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk mengenali kebaikan dan kemampuan untuk memilih kebaikan itu akan bertambah. Karena orang yang mengikuti syahwat dan lain sebagainya, besar kemungkinan karena mereka hatinya atau dirinya lalai dari zikir. Ibadah zikir itu ibadah yang paling ringan, tapi orang sering lalai. Makanya kalau zikir itu kan Allah ingatkan wadkur rabbaka katsira. Pasti ada kata katsira, banyak. Karena banyak di antara kita yang sedikit ingatnya. Zikir itu kan nggak perlu modal biaya kan, nggak perlu melakukan gerakan-gerakan tertentu kan. Tapi zikir sering kita lalai. Sampai diingatkan pagi dan sore, pagi dan petang. Bukan berarti hanya pagi dan petang saja. Maksudnya di setiap penghujung itu kita harus tetap terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ilmu jiwa itu jangan sampai jiwa kita lepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sampai di sini nanti akan ada pembahasan bahwasanya an-nafs wa hubbul khair. Nafas dan cinta akan kebaikan juga salah satu sifatnya. Kemudian ada pembahasan kullu nafsin 'alaiha hafidz. Setiap jiwa itu ada yang menjaganya ya. Kemudian ini yang paling penting juga diantaranya fil Qur'anil Karim syifaun li amradin nafs. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu ada obat untuk penyakit-penyakit jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Atau syifaa'un lima fis sudur nanti kan. Obat. Al-Qur'an itu menjadi obat. Bagaimana Al-Qur'an mengobati penyakit-penyakit jiwa kita? Insyaallah nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya ya. Ini untuk pembahasan ilmu jiwa ini kadang saya lompat-lompat karena masing-masing kitab dan penulis itu punya gaya penyampaian yang berbeda. Kadang-kadang harus saya ramu mana yang sekiranya bisa disampaikan terlebih dahulu dan sebagainya. Sementara sampai di sini dulu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.